Selamat siang Ibu-Ibu Bapak sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam acara ulasan pasar dan AMTA Watch This. Saya tidak ingin mengatakan merupakan rekomendasi AMTA, akan tetapi mengatakan AMTA Watch This. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memberikan rekomendasi. Kenapa? Karena pasar modal itu, terutama saham, itu penuh dengan ketidakpastian. Bisa saja kita memberikan rekomendasi dengan disclaimer, antara lain siapapun yang memakai rekomendasi tersebut diwajibkan untuk menerapkan risk and money management yang ketat, terutama di dalam melakukan trade. Baik Ibu-Ibu dan Bapak sekalian, kita mulai sementara ini dengan sedikit saya akan menyampaikan ulasan pasar. Ya. Sebentar. Wah, ini malah saya lagi ke forex nih. Kita ganti dulu ke berubah ya. Ke ini ke Felix, ke IHSG. Jadi hampir saja kita melihat IHSG menembus garis Senku span B ya. Senku span B ini yang merah menembus ke atas yang mengatakan bahwa IHSG beberapa hari yang lalu habis menembus ke atas dan menjadi bullish ya, karena di atas Kumo Cloud. Hanya saja bagaimanapun dikatakan bahwa justru yang namanya garis yang garis ini akan selalu menjadi resisten bagi IHSG. Kita melihat di sini si IHSG juga tertahan dan hari ini didorong kembali ke bawah. Ya, didorong kembali ke bawah. Jadi kita bikin lebih besar dulu lah. Kita lihat hampir menembus ke atas, didorong kembali ke bawah. Ini yang mengatakan bahwa batas-batas Kumo Cloud, kalau kita bicara soal Ichimoku, itu merupakan support dan resisten yang valid. Dan di sini kita melihat support, kena resisten lagi, dia mencoba menembus ke atas, ditahan lagi oleh garis ini. Ya, di sini dia mencoba menembus ke atas, ditahan lagi. Ya. Malah dia turun lagi dan kemungkinan selalu dia akan bergerak di daerah sini sementara selama dia berada di daerah awan Kumo. Oh, ada anjing menggonggong. Jadi di dalam 1-2 minggu ke depan kemungkinan besar IHSG masih akan bergerak di daerah awan Kumo. Jadi jangan terlalu mengharap Anda bisa melihat IHSG menembus awan Kumo, apalagi dengan secara fundamental Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa kemungkinan akan memperpanjang PPKM itu sampai 17 Agustus instead of 20 Juli. Ini akan menekan keadaan menekan suasana bisnis ya, iklim usaha di Indonesia. Ini pandangan saya mengenai IHSG di dalam jangka 2 minggu yang akan datang, mungkin sampai akhir bulan ini. Ia akan selalu bergerak di daerah yang merah ini. Hanya saja saya menyarankan, alangkah baiknya juga Anda
bisa mencari saham-saham yang bergeraknya agak anomali dengan IHSG. Coba saya sempat tadi melihat pertanyaan Tebik ya. Tebik bullish atau bearish? Ada yang mau jawab? Tebik bullish atau bearish? Kedengaran ya suara saya? Bull ya. Betul jawabannya dari Pak Natalis bahwa dan Pak Arvin mengatakan bahwa Tebik adalah bullish. Ya, dia tertahan oleh garis Tenkan-sen. Dia tertahan oleh garis Tenkan-sen. Kita coba analisa sedikit. Yang biru ini Tenkan-sen. Nah, dia pas di garis support Tenkan-sen dengan membentuk candle yang kemungkinan dia akan reverse ke atas dalam keadaan bullish. Ya, dalam keadaan bullish. Ini adalah support pertama yang biru ini. Sedangkan support yang kedua tentunya adalah garis ini. Ya. Jadi trade pada saham-saham yang bullish karena Anda akan lebih aman. Contohnya lagi kita melihat misalnya kemarin itu MPPX apa yang kita bahas ya. MPPX kalau nggak salah. Oh bukan, nggak ada nama saham MPPX. MLPL lah. MLPL masih di sekitar Tenkan-sen. Kalau yang belajar Ichimoku, candlenya melihat candle bullish atau candle bearish? Mohon dijawab. Candlenya candle bullish atau bearish? Bullish sayang. Bullish Pak. Bullish. Bullish. Strong bullish. Ya, candle bullish ya, betul. Jadi, kata Pak Anjolo, nih saham nih nggak ada matinya nih. Ini juga kelihatan bahwa kemungkinan dia akan bergerak ke atas lagi. Dia masih bullish, relatif kepada Kumo. Dia masih di atas Kijun-sen. Dia tertahan oleh Tenkan-sen bagi mereka-mereka yang belajar Ichimoku. Nanti akan disampaikan aplikasi Ichimoku yang kita siapkan oleh Pak Angelo sekilas setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu mohon bapak-bapak sekalian. Jadi saya kembali bahwa Anda jangan terlalu istilahnya jangan terlalu melihat IHSG itu sekarang netral atau bearish dan lain-lain, bahwa banyak sekali saham-saham yang anomali. Saya mendapatkan pertanyaan dari wartawan SWA yang hari ini dia ingin wawancara saya. Dalam pertanyaan itu mengatakan, Eyang kenapa sih ya kok di dalam IHSG yang sedang seperti saat ini masih ada juga saham-saham yang gerakannya tuh luar biasa, malah naiknya sampai ratusan persen ya. Saya bilang justru saham-saham tersebutlah yang harus dicari. Dan dengan mudah ya kita bisa melihatnya kalau sudah belajar Ichimoku chart, saham-saham itu kemungkinan masih bergerak menguat atau tidak. Contohnya kalau kita melihat di sini MLPL itu masih bergerak menguat. Nah, di dalam Ichimoku application nanti kita juga akan memberikan suatu
output yang memperlihatkan saham-saham apa saja yang sedang dalam keadaan bullish relatif terhadap Kumo Cloud, saham-saham apa saja yang ada dalam keadaan netral di dalam Kumo Cloud, dan saham-saham apa saja yang dalam keadaan bearish di bawah Kumo Cloud. Karena saya yang telah belajar Metastock semenjak 15 tahun yang lalu dari Pak Angelo, mencari saham bullish, bearish, maupun netral di dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu mudah sekali dengan menggunakan aplikasi Metastock, program Metastock. Nah, di Cimoku juga akan kita keluarkan program yang mengatakan, loh, saham MLPL sedang bullish, saham TEBIK sedang bullish, saham BNI sedang bearish, ya. Saham BBNI misalnya, loh, BBNI kita lihat, sudah bearish, candle-nya pun sangat bearish. BBRI, nah, avoid, hindarkan BBRI. Unilever. Nah, lihat, meskipun ada sedikit tanda pembalikan di sini, hati-hati karena sahamnya pun masih di bawah garis Tenkan-sen. Garis Tenkan-sen yang biru ini akan menjadi resisten Anda. Setelah itu resistennya adalah berada lagi dari garis Kijun-sen. Kalau menembus Kijun-sen, Anda akan ditahan lagi oleh Senku Span A. Ditahan lagi Senku Span B. Dia akan bullish sekali Unilever itu jika sudah berada di daerah sini. Sekarang hindarkan Unilever. Tadi saya lihat ada yang sedikit lah, ya, MDKA. MDKA bullish, ya. MDKA bullish dengan resistennya, dengan supportnya ada di Kijun-sen. Ini supportnya nih, ya. Dan kebetulan ekornya itu harus menyentuh support, tapi itu lagi ke atas. Ini masih dalam keadaan aman untuk ditradingkan. Ini akan disampaikan nanti oleh Pak Angelo, aplikasi ini yang telah kita siapkan. Dan sedikit kembali kepada IHSG. IHSG keadaannya masih keadaan konsolidatif, netral, dengan garis merah ini menjadi daerah resistennya. Dan dia hanya akan bergerak di daerah yang warna merah ini. Ya. Walaupun demikian, jangan melihat IHSG saja, bahwa di samping IHSG yang sedang konsolidatif, Anda juga bisa menemukan saham-saham sifatnya bullish, dan nanti aplikasi Club Application bisa menunjukkan kepada Anda mana saham-saham yang bullish layak beli, dan mana-mana yang saham yang bearish tidak layak dibeli, dan mana-mana yang sedang netral yang sebaiknya Anda hindarkan. Demikian ulasan saya, dan kemudian saya berikan kesempatan kepada Pak Angelo untuk memberikan ulasannya berdasarkan AMTA application. Silakan Pak Angelo. Oke, yang makasih. Saya share dulu. Nah, ini aplikasi J-Club Ichimoku untuk menampilkan IHSG. Ya. Nah, kita bisa lihat, kita zoom di sini ada sinyal yang sudah keluar. Kalau kita melihat di sini, yang ungu ini adalah Tenkan-sen, yang merah ini adalah Kijun-sen. Ini barusan dia cross, jadi berarti bear. Tenkan-sen cross ke bawah Kijun-sen, tapi karena di dalam Kumo jadi netral ya, bearnya netral. Jadi ini bearnya masih netral semua. Dan yang ingin saya perlihatkan adalah Kumo breakout ya. Kumo kita go. Kalau dia 1 di bull berarti dia baru break ke atas Kumo. Coba kita cek ABA. Nah, ABA baru cross di atas Kumo ya.
Makanya dia Kumo breakout bull. Tapi kalau yang bear, coba kita cek. Oh, nggak ada yang bear. Lagi nggak ada Kumo yang breakout ke bawah, harga breakout ke bawah Kumo lagi nggak ada, makanya 0 nih. Kalau min 1 ini berarti dalam waktu 26 hari nggak ketemu ada break Kumo atau tidak ya. Oke, itu untuk contoh Kumo. Nah, Chikou Span nih, coba kita cek ya, Chikou Span. Chikou Span yang strong bull ada nggak? Nggak ada. Ada yang neutral bull ya. Neutral bull itu MLIA. Oh, pas MLIA. Nah, ini ada Chikou Span Cross. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari... ini kenapa dia nggak mau di zoom ya? Kita geser aja. Coba Chikou Span-nya kita jelasin. Chikou Span, oh ini yang Chikou Span kita bikin ini deh. Terus kita bikin tebelan dikit biar kelihatan jelas. Nah, ini Chikou Span nih. Chikou Span-nya dia baru nembus ke atas harga, dan itu 26 hari lalu ya, baru bisa dapat sinyal Chikou Span bull cross, tapi netral karena harga terkini itu di dalam Kumo ya. Padahal dia penembusannya itu 26 hari yang lalu ya ke atas harga. Oke, nah itu yang kita bisa dapat dari explore Chikou Span cross ya. Kalau yang bear ada nggak? Coba cek bear. Nah, ada strong bear nih, Kino Chikou Span cross bear, karena harganya ada di bawah ya, di bawah Kumo nih. Kemudian, nah ini susah. Chikou Span-nya itu mana nih? Coba kita tebelin aja biar kelihatan. Mana ini? Nah ini ya. 26 hari sebelumnya itu dia tembus ke bawah harga ya. Kita nggak tahu persisnya di mana, tapi nanti bisa dihitung ya. Tapi algonya sudah ngitungin. Nah, untuk coba kita cek lagi yang Tenkan-sen, mungkin sudah bisa nih. Ini ada deh, sini. Di sini. Di situ ada. Oh ya, udah benar ya. Delimitan saya udah selesai, jadi dapetin nama sahamnya benar ya. Untuk contoh FPNI, Tenkan-sen cross ke atas Kijun-sen dan harga di atas crossnya itu di atas Kumo, maka jadi strong bull tadi ya. Ya, strong bull ya. Oke. Ya, itu sekilas ya untuk aplikasi J-Club yang Ichimoku. Jadi nanti kita bisa dengan mudah mendapatkan saham-saham mana yang memenuhi signal-signal tertentu dari Ichimoku komponen dari explore-nya. Nah, nanti selanjutnya akan ada alert. Jadi kalau misalnya saat ini misalnya jam 11 terjadi Chikou Span Cross Strong Bull, nah itu akan langsung muncul alert di handphone ya. Nah, sekarang belum. Ini jadi kita step by step. Tapi perkembangannya sekarang sudah sampai di explore ya. Untuk Tenkan-sen dan Kijun-sen cross, untuk harga dengan Kijun-sen cross-nya, lalu Kumo breakout dengan harga, dan Senkou Span cross dan Chikou Span cross ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti akan dihilangkan karena ini yang awal sekali, lupa dihapus. Tapi yang terbaru ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 sudah ready untuk digunakan. Oke, itu untuk sekilas mengenai aplikasi J-Club. Dan tadi ada beberapa usul dari yang untuk pewarnaan supaya lebih enak dilihat, ya nanti akan disesuaikan di versi berikutnya. Oke, sekarang kita balik ke Amtamarfol ya. Mana nih? Oke. Nah, kita bahas IHSG dulu. Untuk IHSG sekarang sudah lewat 5 hari ya kalau kita lihat hitungan trading jangka pendek.
1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah hari kelima. 1, 2. Sekarang hari ke-7. Jadi di hari kelima itu sudah expire. Maka hari ke-6-nya itu kalau misalnya ini saham kita harusnya sudah jualan. Tapi muncul bottom fishing. Jadi kalau ini saham maka hari ke-6 itu kita beli dan jualnya nanti hari Senin nih untuk IHSG. Jadi ada kesempatan rebound untuk hari Senin. Nah, kalau hari Senin atau dalam minggu depan nembus ke atas 6067 plus 1% ini MMR akan ada yang naik dan itu berarti rally berlanjut ya. Dia sudah koreksi, rebound. Nah, kalau itu terjadi ya penembusan 6067 plus 1%, maka indeks akan melakukan rally ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat amtas stock pick-nya untuk buy. Oh, ternyata hanya 3 yang terbaca buy and hold, tapi kita ingin tahu apakah memang akan berlanjut atau akan ada pullback dulu. Untuk ASA luar biasa ya, coba kita cek nih 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pas banget ya, 5 hari. Kalau di bawah 5 hari itu akan lebih kencang lagi tuh. Sayangnya pas 5. Dan ini demand powernya kita lihat cukup besar. Kita mau lihat yang lebih dekat apakah besar juga. Ada juga ya. Dan belum ada selling pressure ya. Belum ada yang merah kita lihat di situ. Nah, kita tutup dulu nih. Kita mau lihat intraday apakah mendukung bahwa memang berlanjut naik. Ada demand power. Nah, ini yang ada yang gede, kita belum tahu yang gede ini apa, selling pressure atau demand power. Masih belum ketahuan yang paling gede ya. Demand power ada tapi masih kecil di sini. Coba kita lihat lebih kecil lagi. 5 menit. Oh, ada juga gede di sini tapi belum ketahuan ya, masih di atas dan support resistennya belum ditembus oleh itu. Harganya coba yang paling kecil. Oh, yang paling kecil ternyata sama ya, ada selling pressure di atas, tapi ada juga demand power di bawahnya nih yang hijau. Berarti lagi perang nih antara demand dengan supply dengan kekuatan yang setara. Tetapi kalau kita pertimbangkan sebelum-sebelumnya di mana demand power lebih besar, harapan lebih besar kalau dia lanjut ya. Cuman mungkin akan ada koreksi dulu dikit. Jadi ASA kesimpulan masih oke dalam 5 hari ya, karena baru hari ini MMR naik. Berikutnya PMMP, ini juga tiga-tiganya naik dan volumenya dibandingkan demand power yang ini masih kecil ya, jadi kita nggak perlu khawatir. Kalau tahu dia selling pressure masih kalah dengan demand powernya, ini dia masih akan lanjut. Kalau tahu koreksi paling koreksinya ke 442 ya, pas di sini 442. Jadi silakan yang mau ikutan PMMP. Lalu berikutnya Paul. 3 kelompok big player confirm. Ini juga yang terakhir volumenya kecil, jadi kalau tahu selling pressure nggak masalah, kecil ya, demand powernya gede, jadi cakep nih. Silakan mau yang mau ikutan. Dengan trading range-nya gede lagi 32%. Dengan trading range sebesar ini itu bisa profitnya gede dalam waktu singkat ya. Oke, itu untuk amtas stock pick ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan teman-teman dari grup Gold PIPME ya. Oke, kita cek grup Gold PIPME. Yang pertama Pak Hardi menanyakan ITMG. ITMG 1, 2, 3, 4. Masih ada 1 hari lagi. Ini kalau ada yang jual lalu ada yang beli di bawah 5 hari itu namanya perang bandar. Biasanya nggak direkomend untuk masuk. Sama seperti di sini ya, ini naik, tapi karena dekat banget dengan jualan di perang bandar, maka dia koreksi tuh. Nah sekarang sudah mendekati tinggal 1 hari lagi dan ada bottom fishing, jadi kelihatannya perang bandar ini karena sudah dekat selesainya, sudah mau lewat 5 hari, ini bisa kita gunakan ya bottom fishingnya. Silakan yang mau ikutan nih bottom fishing, jualnya hari Senin atau bisa 5 hari ya, karena ini uptrendnya bagus. Berarti jualnya hari Jumat ya, hari Jumat jualnya di pas 5 hari ya dari bottom fishing ini. Silakan ya untuk ikutan ITMG. Tins ada satu di sini naiknya kencang, tapi ini one day trading ya. Lalu koreksi, nah besoknya one day trading lagi. Karena kenapa one day trading? Karena MMR-nya tidak
naik, itu berarti dia tadinya pagi-paginya naik lalu flat lagi, berarti dia one day trading, dianggap begitu. Nah sekarang kita lagi tunggu kalau misalnya 16.25 plus 1% itu tembus ke atas, baru ini akan naik ya. Nah kalau itu terjadi baru silakan ikutan, dan hati-hati kalau dia one day trading lagi ya. Kenapa kita tetap harus hati-hati kalau ini flat? Takutnya langsung ditarik ke bawah dan bearish ya. Kalau ini bagus, dia nggak ditarik ke bawah dan bearish. Tapi kita nggak bisa pastikan bahwa akan selalu begini lanjut naik. Maka ikutan aja. Bandar one day trading, kita one day trading. Jadi besok tunggu 16.25 plus 1% ditembus, ini akan naik, ikutan. Lalu dipantau ya, MMA-nya akan tetap naik atau flat. Oke, berikutnya Antam. Antam sih udah keren ya. Dia sudah confirm big plan-nya beli kemarin dengan demand power-nya gede ya ini. Lalu ada dukungan yang masih ada di tren sebelumnya, tapi ini yang paling valid sih, yang paling dekat. Dan belum ada tanda-tanda jual di atas, silakan nih yang belum sempat ikutan, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, itu untuk Antam. Oke, dari Pak Steven Agro. Agro ada bottom fishing ya. Ini memang sudah expire, jadi harusnya kita sudah jualan di sekitar aduh nggak kelihatan nih. Ya, di sekitar sini ya jualannya. Lalu kita hanya bermain di bottom fishing seperti di sini, ada bottom fishing jual 2 hari kemudian atau 5 hari kemudian karena trennya bagus nih. Jadi bottom fishing di sini mungkin masih hold ya. Dan ada bottom fishing lagi, kesempatan bagi yang belum ikutan untuk beli di harga murah. Untuk nanti di hold 5 hari lagi, boleh silahkan nih. Demand power sih gede, belum ada tanda-tanda jualan gede juga di atas, cakep nih. Breeze juga oke, demand power gede, belum ada tanda jualan gede di atas. Masih ada waktu 3 hari lagi untuk ditarik ke atas, kemungkinan akan naik lagi ya, karena resistance-nya udah dekat. Ada bottom fishing lagi, jadi silahkan nih bagi yang belum sempat ikutan Breeze. DMMX ya, ini demand powernya dia nambah barang terus ya, kelihatan kalau kita zoom nih nambah barang terus. Iya tuh nambah barang terus. Ini memang sudah tinggi, tapi kalau dia besok tembus lagi ke atas 2000, itu udah akan ada MMA naik lagi ya, akan lanjut ya. Coba kita hitung 1 2 3 up. 1 2 3, baru 3 hari, berarti masa 2 hari lagi kesempatan naik. Dan kalau memang tembus 2000 itu akan cakep banget. Silahkan ikutan DMMX ya. Same 1 2 3 4, udah 4 hari, masih ada kesempatan 1 hari lagi untuk ditarik ke atas. Jadi kalau mau ikutan lebih baik jangan dulu, takut dia koreksi, setelah itu nggak ada member naik lagi, nanti nyangkut ya. Walaupun masih bagus, kan ada waktunya harga koreksi ya, seperti di sini. Ini koreksi dikit dan ini juga saatnya nanti akan koreksi lagi. Saat yang bagus adalah kalau 800 ditembus ke atas itu baru akan oke. Jadi dipantau nih bagi yang sudah beli ya, kalau jangka panjang di hold aja sampai MMR turun. Ya itu untuk Same ya. MPPA 1 2 3 4, masih ada 1 hari lagi. Nah kalau besok lanjut naik 12.15 plus 1% ditembus ke atas, ini akan naik lagi nih MMR-nya, bisa di hold lagi lebih panjang ya. Tapi kalau enggak, besok lusa sudah harus jual, maksudnya hari Selasa sudah harus jual ya, karena Senin itu terakhir kesempatan untuk ditarik lagi ke atas. Tapi kalau jangka panjang ya di hold, ini belum ada jualan ya, di atas belum ada jualan gede, ini masih tambah barang terus. Oke, berikutnya BHAT, masih dari Pak Steven. 1 2 3 4, masih ada 1 hari lagi dan kelihatannya sudah dekat ya, 735. Kalau ditembus ke atas ini akan naik MMR-nya, silahkan langsung ikutan lagi. Tapi kalau enggak, kita tunggu bottom fishing aja untuk ikutan, karena nanti dia takutnya koreksi dan dia sideways dulu ya. Tarikan itu kalau dia tembus 735 plus 1%. Dan ini belum ada tanda-tanda jualan di atas nih big player-nya. Jadi peluang untuk lanjut naik sangat besar. Silakan nih untuk BHAT. SMA
hot bandar nih. Ya, masih ada 3 hari lagi dikasih murah, jangan disia-siakan ya kesempatan. Silakan langsung ikutan. Dari Pak Fauzan baca atau baca nih. Oh, ini one day trading, hati-hati ya. Tapi ada bottom fishing, boleh ikutan. Tapi karena ini bukan uptrend bagus, maka yang ikutan hari ini jualnya hari Selasa ya. Cuma 2 hari. Silakan nih. BBYB. Hot bandar juga, masih ada waktu 4 hari, silakan nih. Coba kita cek yang gede ini apakah akan kasih pullback dulu. Ya, ternyata tidak ya. Demand power itu masih harga di bawah. Kalau atau jualan kecil tuh, nggak gede. Coba kita cek 1 menit. Aduh, sayang ini lagi ngaco nih ininya. Dia nggak bisa di unzoom. Jadi kita nggak bisa lihat ke belakang. Nah, ini ada demand power gede di belakangnya. Jadi masih di atas, masih di bawah harga terkini tuh 585. Jadi demand power gede ini akan dorong harga ke atas ya. Seperti kalau kita lihat di 5 menit. Jadi masih oke. Mudah-mudahan ini langsung rebound ke atas untuk BBYB. Oke, berikutnya. Jadi maksudnya silakan ikutannya BBYB. Kalau tak ada pullback nggak jauh-jauh. UNVR. Ini kelihatannya sudah jualan, jadi jangan ya. Sudah jualan. Ada selling pressure. Sebaiknya kita tunggu dulu sampai ini balik badan. Nah, kalau ini balik badan dalam waktu nggak sampai 5 hari, naiknya biasa akan kencang. Jadi dipantau nih untuk UNVR. Oke, berikutnya ICBP. ICBP masih perang bandar nih, jadi hati-hati jangan dulu ya. Kelihatannya akan ditarik turun dulu ke area demand power, baru akan rebound, dan di situ mungkin baru akan lebih bagus peluangnya untuk mendapatkan momentum naik yang mudah-mudahan uptrend karena memang demand powernya gede ya. Tapi selling pressure ini kelihatannya akan tarik dia ke bawah dulu. Jadi jangan dulu ya. Masih terhitung perang bandar. Amar jangan ya, selling pressure masih gede banget. Kota juga jangan ya, kalau ini demand power kecil ya, nggak terlalu menarik. Jangan dulu. Bina. Nah, Bina ini sudah expire, kita hanya bermain di bottom fishing. Dan yang ikutan di bottom fishing ini kelihatannya cukup profit ya. Tiap 2 hari itu dapat profitnya. Ini masih di hold. Nah, jualnya hari ini kayaknya di suspend ya. Di suspend kayaknya nih. Jadi ya di hold aja bagi yang bottom fishing di sini. Kita lagi tunggu 6.000 ditembus ke atas, itu baru akan cakep banget karena berarti ini demandnya gede. Jadi dipantau aja untuk Bina ya. Kalau tembus 6.000. Berikutnya dari Pak Hendro, BBNA. Ini saham baru kali ya. Belum ketangkap. BBNI. BBNI. Nah, ini BBNI ada, memang waktu ini naik pasti nggak ada komen. Karena lebih gede selling pressure ya dibandingkan demandnya ya. Ini demandnya kecil banget pasti. Jadi kalau naik akan berat pasti waktu ini naik. Nggak kita gunakan ya untuk kita ikutan. Oke, berikutnya BMRI. Nah, BMRI masih jualan, tunggu dulu, jangan. Kita tunggu sampai ada MMA naik di area demand ini ya, baru akan bisa lebih menjanjikan. Kita pantau aja dulu. UNTR. Ini juga jangan ya. Nanti kita tunggu aja nih volume gede ini jadi demand atau enggak. Kalau ini jadi demand, nah peluang kenaikannya bisa ya nggak terlalu jauh sih, ke sekitar 21.500. Silakan dipantau aja ya UNTR, tapi jangan dulu karena masih ada tekanan jual ya. Berikutnya Astra.
ini ada MMA naik, tapi kalau kita lihat ada selling pressure gede, maka kenaikan pasti akan berat ya. Jadi pasti nggak direkomend ya. Jadi jangan dulu Astra. Tunggu sampai ada demand power gede yang melawan ini baru bisa kita lebih yakin untuk ikutan. Oke, dari Pak Alex, Telkom. Oh, Telkom terakhir sih masih jelek ya, nggak tahu sekarang nih. Oh, belum, ini one day trading ya. Dan juga kelihatannya belum tembus 1%. Jadi kita lagi tunggu nih, kalau tembus 3170 baru itu akan oke banget. Kita tunggu nih, belum confirm nih. Karena baru jualan sih kemarin. Ini hari ini naik tapi belum ada konfirmasi buy and hold yang bagus ya. Masih belum ada yang naik. Kita tunggu tembus 3170 plus 1%. Nah itu baru oke banget karena demand powernya sepadan dengan selling pressure ini. Jadi kenaikan paling nggak bisa ke 3300 ya. Dipantau nih besok Telkom. SMA. Udah ya. IRA. Pegas 1, 2, 3, 4. Masih ada kesempatan 1 hari. Dan kelihatannya nggak akan ada terjadi sesuatu ya. Jadi bagi yang sudah beli ya Selasa sudah harus jualan, kecuali ada MMA naik lagi ya, atau kecuali ada bottom fishing lagi seperti di sini. Yang bottom fishing di sini harusnya sudah jual hari ini. Enggak deh, jualnya hari Selasa juga karena masih ada umur dari MMA ini ya. Jual hari Selasa yang bottom fishing di sini, kecuali MMA naik lagi ya. Dan ini kelihatannya belum ada tanda-tanda jualan di atas, jadi bagi yang mau hold silahkan. Yang jangka panjang, hanya yang jangka pendek aja siap-siap jualan hari Selasa. Oke, berikutnya Pegas. Pegas belum ya. Kalau tahu ini ditembus, resistennya demand powernya kecil sekali, nggak terlalu berarti. Dari Bu Rokyati, CPIN. CPIN, ini ada dua kelompok big player balik badan nih. Tapi sayang sekali demandnya kecil ya, nggak ada yang gede di sini, jadi pasti berat melawan selling pressure ini. Maka cuma naik 2 hari langsung koreksi. Tapi kalau memanfaatkan bottom fishing boleh, jualnya hari Selasa ya, yang memanfaatkan bottom fishing. Oke, itu untuk CPIN. Berikutnya Java. Java belum ya, masih pada jualan, jangan dulu, dan selling pressure juga gede. Main juga baru jualan, selling pressure walaupun kecil tapi masih ada yang gede di atas, belum ada tanda-tanda demand power yang memadai ya, jangan dulu. Pak Sugiarto, Pewon. Pewon juga jangan dulu ya. HRTA. Nah ini sudah expire, berarti hanya main di bottom fishing, dan ada bottom fishing hari ini. Karena ini sideways berarti jualnya hari Selasa ya. Nggak bisa di hold 5 hari, jual hari Selasa. Dan bottom fishingnya kelihatannya cukup oke ya. Kecuali yang di sini nih. Di sini sudah oke. Silahkan dijual hari Selasa ya HRTA. Era baru jualan ya. Jangan dulu. Tunggu aja sampai dia balik badan ya. Pasti kalau dia balik badan dalam waktu dekat, naiknya akan kencang nih. Dipantau nih untuk Era nih. Ini gara-gara ada yang jualan 2 jadi turun dia. Tapi dipantau nih. 645 ya. Ditembus ke atas plus 1%, ini pasti balik badan dan naiknya biasanya kencang. Oke, berikutnya Asri. Asri jangan dulu. Gede banget selling pressure, belum ada tanda-tanda demand power bagus. Berikutnya dari Pak Steven, Akra. Nah, Akra ada kemarin naik ya, tapi selling pressure sekali lagi gede banget ya. Demand powernya ini nggak gede di sekitar sini, jadi kelihatannya jangan ya. Coba kita cek. Demand powernya pasti kecil nih. Oh, nggak ketangkap malah. Jadi ya jangan ya, karena masih gedean selling pressure daripada demand powernya.
Berikutnya WIM. Oh, jangan dulu ya, selling pressure gede nih di dekat harga. Dari Panatalis AGII. Oh, ini yang jualan gas nih. Oksigen maksudnya. Udah expired, jadi hanya di bottom fishing. Yang bottom fishing kemarin jual hari Senin ya. Ini hati-hati, ada selling pressure cukup gede. Jadi kita mau tunggu demand power yang gede itu kalau sudah tembus 1650 plus 1%, itu baru akan oke banget ya. Dipantau aja berarti untuk AGII. Tapi yang bermain di bottom fishing sudah harus jual hari Senin ya. Oke, berikutnya BABP. BABP. Oh, jangan dulu. Kita tunggu aja sampai balik badan dia. Nah, kalau dia balik badan baru akan oke. Karena tuh memang belum jualan gede ya. Belum ada tanda jualan besar nih, di main powernya gede. Entah kenapa dibiarkan sideways dalam area demand. Berarti kita tinggal tunggu bandarnya tarik. Dan ini layak ditunggu ya. Karena trading range-nya gede, ini bisa profit gede dalam waktu singkat. Dipantau ya BABP. KF. KF jangan dulu ya, selling pressure gede nih, bahaya. Ini banyak dimakan Batman nih. Dari Pak Pinggala, hot big player. Oke, kita lihat hot big playernya. Kayaknya sih nggak banyak karena buy tadi. Oh, karena hot big player itu 4 hari sih ya. Jadi bisa kita gunakan ya, tapi ada yang sudah expire nih. Coba kita cek short dari yang paling gede nih. Paul, oh udah tadi ya, cakep Paul. Silakan. LPPF. LPPF ini oke ya, 1, 2. Memang ini kayaknya udah terakhir tuh, 2. Ya sudah terakhir ya hot bandar. Jadi kita lagi tunggu penembusan paling nggak 2750 plus 1% baru akan oke banget. Dan memang belum ada tanda-tanda jualan di atas. Bagi yang jangka panjang silakan di hold aja ya. Ini bagus, demand powernya gede banget. IRA 1, 2, 3. Ya sudah habis ya besok. Jadi ya tinggal tunggu sampai MMR naik lagi, baru bisa lebih bagus, atau tunggu bottom fishing aja. Dan sekali lagi belum ada tanda-tanda jualan di atas. Ini demand power masih gede ya. Bagi yang jangka panjang silakan di hold. BBB udah tadi, BRIS sudah, MMLP nih. MMLP. Nah, kita takut yang gede ini kan demand selling pressure ya. Jadi kita tunggu aja sampai ada MMR naik, yaitu paling nggak penembusan 895 plus 1%, itu baru akan luar biasa oke itu. Jadi ditunggu aja nih MMLP. Tapi yang jangka pendek silahkan dari bottom fishing jual hari Selasa. Oke. Berikutnya SAME sudah, SMA sudah, Antam belum. Antam udah ya pertama-tama tadi. Berikutnya PDA. Ya, ini lagi rame nih. Kita mau lihat ya, yang gede ini apakah selling pressure? Kita cek di intraday PDA. Oh, ternyata tidak, masih akan lanjut. Silahkan langsung ikutan. Nggak usah takut tinggi, orang bandarnya ngumpulinnya banyak banget. Silahkan ya PDA dari hot bandar ya. Apik 1, 2, 3. Masih ada 1 hari lagi untuk hot bandarnya. Ini ada volume gede, kita mau cek gedenya itu selling pressure atau demand power. Sorry, terlalu kecil nih. Bikin yang 5 menit. Oh, yang 5 menit, 15 menit. Oh, gede di bawah. Benar, berarti itu demand power ya. Silahkan nih ikutan. Oh, balik badan loh di satu ini. Ini yang kayak gini nih bisa mantap nih. Yang berlangsung balik badan dalam satu candle. Silakan nih untuk Apik ikutan nih. Ini akan lanjut ke atas. Habis ya hot big player Pak Pinggala. Udah habis ya. Nggak ada lagi. Ini indeks. Kita kembali ke berikutnya. Pak Bima, MMLP sudah tadi ya. Di hot bandar. Bank belum nih. Bank 1, 2, 3.
Masih ada 2 hari kesempatan ditarik ke atas. Kalau MMA naik lagi, itu bisa lebih bagus lagi. Jadi silakan yang mau ikutan, mumpung lagi dikasih koreksi. Tapi hati-hati ya, ini selling pressure gede, bisa berat kenaikan walaupun di member gede, tapi selling pressure lebih gede. Jadi dipantau nih, hati-hati untuk beratnya. Oke, AMRT. AMRT sudah expire, berarti kita hanya tunggu 13.75 plus 1% ditembus baru kita boleh ikutan. Dan ini belum ada tanda-tanda jualan gede ya. Kalau tuh ini selling pressure nggak gede, paling hanya ditarik ke bawah sedikit baru dia lanjut naik. Jadi yang jangka pandang silahkan di hold sampai memang turun. Bagi yang jangka pendek ditunggu sampai 13.75 plus 1% ditembus ke atas. Atau kalau ada bottom fishing lagi seperti di sini ya, itu kesempatan beli murah. Oke, berikutnya BFIN. Nah, BFIN ini pasti jualan kan di sini nih. Tapi nggak gede selling pressure dibandingkan di Manpower. Jadi kita lagi tunggu aja. Kalau ini balik badan itu akan bagus. Tapi yang mau ikutan jangka pendek silakan ikutan bottom fishingnya, jual hari Selasa ya. Silakan nih BFIN. Berikutnya Friend. Wah, Friend nih mesti sabar banget nih. Satu doang yang jualan, yang lainnya sih masih hold ya, gede banget. Jadi kalau mau jangka pendek ya tunggu aja sampai dia balik badan. Baru kita bisa ikutan lebih bagus ya. Itu mungkin di penembusan 125 plus 1% ya. Silahkan ditunggu aja nih Friend. Tapi kalau udah lanjut rally itu akan luar biasa tuh profitnya. EMTK. Wah, ini one day trading terus ya, nggak enak banget ya. One day trading, one day trading, one day trading. Capek juga nih kalau mau cepet gini. Nah sekarang kita lagi tunggu 2870 plus 1% baru bisa ikutan. Dan hati-hati kalau one day trading lagi ya. Di sini udah sempat profit, di sini mungkin enggak, di sini profit, di sini enggak nih, enggak profit. Jadi hati-hati ya untuk besok. Dipantau kalau 2870 plus 1% ditembus ke atas. Atau kalau mau tunggu bottom fishing juga boleh. MPPA sudah tadi dari Pak Ailani unik. Oh unik, jangan dulu, selling pressure cukup gede ya. Wajar kalau lama dibiarkan di area demand atau bahkan mungkin dihajar turun ya, jadi bearish ya. Oke, berikutnya FPNI sudah tadi ya. BBHI belum. Oh, udah dari Pak Ailani. Oh ya ini Pak Ailani ya. Ya, benar. BBHI, oke. BBHI keren nih. Volumenya kecil, naiknya kencang banget, tidak ada perlawanan dari penjual, berarti silakan ikutan nih BBHI. Saya nyesel udah jualan nih, padahal belum ada tanda-tanda jualan gede ya, karena pindah ke saham lain waktu itu yang lebih menggiurkan. Sekarang BBHI masih oke nih, masih oke, silakan. WiFi sudah expire nih. Ya sudah expire. Berarti kita tunggu aja sampai ya udah dekat nih 1050 plus 1% ditembus ke atas baru oke. Selling pressure memang gede tapi demand power jauh lebih besar, jadi peluang untuk lanjut naik masih besar, silakan nih. Dan tradingnya juga gede nih. 21% bisa profit gede dalam waktu singkat. Dipantau ya. Kalau MMA naik nih 1050 plus 1%. BKSL. Oh jangan, 3 kelompok jualan. Cukup gede nih selling pressure ya. Demand power memang gede, jadi kita tetap tunggu harapan MMA naik di area demand ini baru akan signifikannya penaikannya. Ditunggu dulu BKSL. Berikutnya Amor. Amor sayang dia jualan. Oh balik lagi tapi perang bandar nggak nih? Ya udah lewat perang bandar, jadi silakan nih ikutin Amor, masih baru 2 hari, masih ada kesempatan 3 hari lagi ditarik ke atas ya. Tapi selling pressure berat ya, sayang sekali. Ini akan berat kenaikannya, jadi hati-hati kalau mau ikutan dalam 3 hari ya, hati-hati. Berikutnya TCPI. Sudah sampai target belum ya?
Oh, ini 1, 2, 3. Ini exit tanpa memang turun. Ini sebenarnya signal beli. Lalu tunggu 5 hari. 1, 2, 3, 4. Masih ada 2 hari lagi ya. 2 hari lagi untuk ditarik ke atas nih. Dan kita berharap memang akan rebound karena udah dekat daerah area demand ya. Kalau nggak nyangkutnya lumayan yang beli di sini. Silakan yang dipantau untuk TCPI. Bahkan mungkin udah saatnya beli karena udah dekat area demand yang besar nih. Dan kelihatannya target ini saya nggak bisa di unzoom sih ya. Saya mau lihat target di belakangnya itu. Iya, 9250. Oh, udah kena targetnya ya. 9250, makanya dia turun. Tapi nggak apa-apa, untuk jangka pendek silahkan nih ditunggu sampai kalau lewat 5 hari bagi yang beli di sini nggak naik lagi harga, harus jual ya, cut loss ya. Tapi bagi yang sudah beli di sini mungkin ya harusnya jualnya take profit. Oke, itu untuk TCPI. Kenapa dia turun ya, rupanya karena ada resisten gede. Berikutnya dari Pak Lukman, Indi. Ini jangan nih, jangan sekali-sekali, ini udah nggak bagus banget. BBKP ini juga jangan ya, jangan sekali-sekali. Udah kasih bottom fishing yang cukup lama nih, walaupun profit ya, tapi sekarang belum ada tanda-tanda bagus untuk buy and hold nih, jangan dulu. Nah, bottom fishing di sini harus cut loss nih. Di sini profit, di sini juga profit, tapi yang di sini pasti cut loss ya. Sekarang jangan dulu. Oke, berikutnya dari Pak Setiadi, SMGR. Jangan. Tapi boleh ditunggu ya, penembusan 9325 karena demand point-nya akan cukup besar, tapi akan tertahan di 9700-an nih. Lumayan sih capital gain-nya, walaupun nggak terlalu gede, lumayan. Ditunggu aja 9325 plus 1%. Berikutnya ACS. ACS yang balik arah nih. 1, 2, 3, 4. Masih ada waktu 1 hari, tapi ada bottom fishing berarti 2 hari ya. Silakan ikutan jual hari Selasa. Kalau 1585 ditembus lagi, itu baru akan oke banget karena di demand point-nya pasti gede ya. Oke, silakan nih ikutan ACS. Mika. Ini sudah expire. Hanya bermain di bottom fishing, dan bottom fishing untuk 2 hari cukup oke ya, profitable. Ini bottom fishing hari Kamis, jual hari Senin ya. Mudah-mudahan profit. Selain itu tunggu 2780 plus 1% baru boleh ikutan ya. Itu untuk Mika. BNBA. One day trading terus. Kita harus hati-hati ya. Takutnya setelah one day trading ditarik turun kayak di sini. Coba kita cek yang intraday-nya. Untuk intraday tidak ada jualan di atas ya. Ini gedenya di bawah, berarti akan lanjut nih. Silakan nih ikutan BNBA. Silakan. Apalagi kalau tembus ini 12.15 akan lebih keren lagi ya. Silakan nih ikutan BNBA. Inco berat nih, ada selling pressure gede ya. Jadi hati-hati yang ikutan. Danto ini juga kayaknya sudah 5 hari. 1, 2, 4. 1 hari lagi ya. Tapi nggak terlalu inilah signifikan. Jadi tunggu aja sampai ada yang memang naik lagi baru boleh ikutan ya. Dari Bu Dewi, MNCN. Udah lama nggak ditanya nih saham. Jangan. Enough. Jangan ya. Enough, sayang sekali. One day trading. Nah, ini nggak ketangkap memang. Jadi jangan ya, susah. Harus main di intraday baru mungkin bisa ketangkap ya. Main cepat. Oke, berikutnya DGNS. Semua jualan lari ya. Bagi yang pegang bottom fishing di sini harus lari cut loss. Setelah itu pindahkan ke saham lain nih, ngeri banget nih, gede banget itu selling pressure-nya. Berikutnya dari Pak Arvin, ASA.
ASA. Iya, masih oke, cakep. Saya juga masih hold ya. Silahkan yang mau ikutan, baru naik MMR-nya, masih ada waktu 5 hari lagi ya. Mudah-mudahan naik terus MMR-nya. Silahkan nih ASA. MMLP sudah tadi ya. SA. Jangan, kalau toh ada resisten tembus demandnya kecil ya. Jangan dulu. SRTG. Nah, SRTG terakhir jualan ini ya, one day trading doang nih. Jadi jangan kita hold. Paling kita hanya bermain di bottom fishing ya. Di sini yang jual bottom fishing kemarin, jual hari Senin. Dan kita baru buy and hold kalau 2060 plus 1% ditembus ke atas, baru itu akan oke banget. Silahkan nih SRTG. Dari Pak Taufik, BBTN. Oh jangan ya. Jangan dulu, nggak bagus. Bull. Wih, serem banget ini balik badan. Balik badan gini memang pergerakan akan kenceng dan ternyata benar ya. Mudah-mudahan yang bottom fishing di sini atau beli sini langsung cut loss ya. Ini pasti cut lossnya sakit hati, ini cukup gede. Jadi sekarang jangan lagi ya, jangan masuk dulu. Waduh, Boga jangan ya, masih jualan terus. Akra ini hitungan perang bandar nih, 2, 3, 4 ya. Perang bandar, kita tunggu bottom fishing aja karena perang bandar ini sudah mau selesai tadi, udah 4 ya. Tunggu bottom fishing baru kita ikutan jual 2 hari kemudiannya. Jadi sekarang jangan masuk dulu. Oke, berikutnya dari Bu Eli, Pegas udah Bu Eli. ISSP jangan ya. Kalau toh ada naik demand power kecil, jadi jangan dulu. PSAB ya, jangannya ini one day trading, setelah itu hanya di bottom fishing. Yang bottom fishing di sini jual hari Selasa ya. Tapi ini nggak liquid ya, jangan deh. Ntar bisa beli susah jual. Cuma 2 miliar rupiah per hari. Berikutnya MDKA. Belum ya tadi ya MDKA. MDK silakan ikutan, ada bottom fishing, ini masih ada 2 hari lagi. Mudah-mudahan 3060 ditembus ke atas, kayaknya udah nih. Baru bisa di hold lebih lama. Silakan nih bottom fishing. Ini trennya bagus ya, bisa jual hari Jumat nih. Silakan. Berikutnya LPPF udah tadi, MLPL belum ya. Yang bahas yang tadi MLPL. Ya MLPL hanya di bottom fishing, jual 2 hari kemudian ya. Tapi kalau 725, udah dekatnya 725 plus 1% tembus ke atas, silakan ikutan lagi dengan demand power segede ini sih nggak cakep, tapi ini belum ketahuan nih demand power atau enggak. Tapi tetap ikutan lah, karena kalau ini ditembus 810 itu akan luar biasa mantap nih MLPL, silakan nih. Tapi kalau nggak salah saya cek di intraday sih itu bukan selling ya. Aduh saya nggak bisa kan demand power ini yang gede, jadi saya nggak bisa di unzoom sih ya. Kalau nggak salah saya lihat cek waktu itu ini demand power yang gede ya, jadi ini cakep nih. Silakan bagi yang mau ikutan jangka panjang di hold aja, yang ikutan jangka pendek tunggu sampai 725 plus 1% ditembus. Oke, berikutnya hilang lagi, mana nih? PPA udah ya Bu Eli. Dari Bu Rahma, BRMS. Tunggu ini seimbang nih perang demand dan supply-nya. Kita tunggu 118 ditembus aja dulu, baru akan lebih yakin untuk bisa ikutan. Dipantau aja dulu untuk BRMS.
Dari Pak Farman, DMMX sudah, IRA sudah, ISAT nih belum nih. ISAT jangan dulu ya, masih gede, masih serem. Dari Pak Pito ya, PTBS ada ya, PTBS ya, PTBA kali Pak ya, PTBA. Oh jangan juga. Aisyah one day trading. Kita mau lihat nih, udah belum sih tadi Aisyah di intraday? Iya, selling pressure gede, jadi jangan ya. Berikutnya film. Jangan ya, nggak ada demand power gede. Oke, berikutnya BABP ini one day trading nih untuk film tadi. BABP. Oh, tunggu ya, ini kayaknya udah tadi nih. Kita tunggu sampai dia balik badan ya. SMCB. Jangan nih. Ini one day trading nih. One day tradingnya juga nggak profitable. Setelah itu nggak ketangkap ya. Harus di intraday baru bisa ketangkap nih mainnya nih. Dari Pak Arif Excel. Ya, demand power oke gede. Coba. Iya, masih demand power, belum ada tanda-tanda jual di atas. Memang dibiarkan sideways oleh big player-nya. Entah kenapa, tapi kalau kita beli tetap bagus ya. Untuk yang jangka panjang silakan di hold. Untuk yang mau main bottom fishing silakan jualnya 2 hari kemudian ya. Kecuali kalau 2660 plus 1% itu tembus ke atas. Ini bagus karena big player-nya tambah barang terus, hanya saja tarikannya nggak kencang ya. Berikutnya Sand. Ini one day trading. Jangan ya, kita tunggu sampai 304 ditembus dulu. Atau tunggu bottom fishing. Nah kalau 304 ditembus ke atas ya plus 1% itu baru akan ada demand power gede banget. Dan itu baru akan oke banget ya. Tradingnya 22% ya, jadi layak nih untuk ditunggu nih, dipantau. Tebik. Ini expire lama ya. Bottom fishing aja, tapi karena tren bagus, boleh bottom fishing jual hari Jumat ya. Silahkan dimanfaatkan nih. Oke, dari Bu Widi Arto, si Bang Jago. Expire, kita hanya tunggu 14.275 plus 1% ditembus ke atas baru boleh ikutan ya. Memang belum ada tanda jual gede di atas, nih masih demand power masih gede. Jadi masih layak untuk diikutan nanti kalau 14.275 ditembus ke atas. Oke, berikutnya Tekim. Jangan ya, jangan dulu. Aba, kayaknya Aba udah tadi di hot back player kali. Oh enggak, ini jangan dulu ya. Ini masih gedean selling pressure. Kita tunggu sampai ada demand power yang baru boleh ikutan. Dari Bu Nina, PNBS. Sideways, hanya main di bottom fishing, jual hari Selasa ya, silahkan nih. Ini tradingnya 28%, jadi walaupun 2 hari profitnya bisa lumayan gede nih. Sahamnya sudah, ya cari belum nih? Jangan dulu ya, baru jualan. BRMS sudah, Medco nih belum. Jangan dulu ya, baru jualan, selling pressure juga gede. SMRA. Jangan ya, baru jualan. Dari Pak Gunawan beri sudah, Tins sudah juga kayaknya tadi. Coba kita lihat. Udah Tins di awal. TPIA nih, ini TPIA nih. Apakah sudah tercapai targetnya? Belum ya? Ya, belum nih. Ini nggak gede selling pressure-nya. Ini masih akan lanjut naik. Silakan nih yang mau ikutan nih, perang mana juga udah selesai. Masih ada waktu 3 hari lagi. Kalau 9975 ditembus ke atas itu akan naik lagi, memang akan lebih oke lagi nih. Silakan nih. Ini juga dia tambah barang terus nih. Ya, tambah barang terus silakan ya. Membalnya kan di demand power tuh, benar.
Silakan. TPIA. Zinc. Oh, sayang sekali selling pressure gede ya, maka penaikannya berat. Dari Pak Lulus ke GRM. Wah, luar biasa ya. Ini sudah expired, jadi hanya bermain di bottom fishing, harusnya sudah jualan tadi ya. Sekarang lagi tunggu bottom fishing atau penembusan 43500 plus 1%. Dari Bulina DSNG, jangan hanya satu jualan, selling pressure cukup gede, tunggu sampai dia balik badan dulu, baru kita ikutan ya. Hill, oh sudah expire, harusnya sudah jualan, tapi kalau nanti MM naik lagi baru boleh ikutan lagi atau tunggu bottom fishingnya. Tapi ini untuk jangka panjang silahkan, belum ada jualan gede di atas, silahkan di hold ya. Oke, yang sudah habis. Bagi yang mau tanya jawab saham hanya bisa lewat grup Gold Pipme ya. Kalau di chat Zoom itu nggak bisa. Oh, ada pertanyaan dari Pak Ramadhani, kenapa 2 hari lagi? Karena itu rule untuk bottom fishing ya, kalau tidak sedang uptrend bagus. Bottom fishing itu 2 hari. Kalau lagi sideways, kalau uptrend kuat baru bisa jual dalam 5 hari. Oke, yang sudah selesai. Ibu Chin masih ada? Kenapa ya? Kenapa ya? Sehat-sehat selalu ya. Oh iya ya, udah nggak apa-apa sih, udah nggak demam, udah nggak apa-apa. Bagus. Saya masih isoman Pak di rumah. Anak-anak juga masih ya Pak? Anak satu masih ya. Ya. Ya kan ini asisten rumah tangga saya. Istilahnya saya isolasi juga untuk jauh gitu. Oke, good night everybody. Terima kasih. Ya, makasih Pak Alani. Semoga lekas pulih.